Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan bagian ketiga dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsinya. Maaf sebelumnya, pembahasannya ini sudah tertunda cukup lama. Insya Allah akan kami lanjutkan hingga selesai. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas tuh dari soal nomor 1 sampai dengan 6. Tapi kali ini kita akan melanjutkannya mulai dari nomor 7 sampai dengan nomor 10 dulu. Nanti akan kita lanjutkan di bagian yang selanjutnya. Nah, tetapi sebelum kita membahas soal pada video kali ini, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk berlangganan kalau misalkan kalian tertarik menjadi salah satu membership dari program membership kami ya. Raih keuntungannya dengan cara berlangganan ya. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 7. Baca dulu yuk soalnya bersama-sama. Di dalam persegi ABCD terdapat satu lingkaran dengan jari-jari 3 satuan, setengah lingkaran dengan jari-jari 5 satuan, dan seperempat lingkaran dengan jari-jari 8 satuan seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, berapakah luas daerah yang diarsir pada soal ini? Jadi yang ditanya itu, sorry lupa diketik, yang ditanyakan adalah bagian yang diarsir berwarna hitam dari gambar tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita perbaiki dulu gambarnya, kita tambahkan garis-garis bantu agar terlihat lebih jelas gambarnya sebagaimana cara pengerjaannya. Jadi dalam video kali ini cara lengkapnya sudah saya paparkan, tetapi nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari menganalisa gambarnya. Jadi di sini kan ada tiga lingkaran ya. Ada yang satu lingkaran full yang ini, kemudian ada setengah lingkaran yang ini, dan juga ada yang seperempat lingkaran yang L3. Nah, di sini kan masing-masing lingkaran sudah diketahui jari-jarinya ya. Nah, kita beri garis bantu yang berwarna hijau untuk lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Jadi di sini kita beri huruf bantuan yaitu huruf P ya. Nah, di sini yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan panjang BP terlebih dahulu. Nah, karena BP itu adalah gabungan dari dua jari-jari, yang ini 8 dan juga yang 5 di sini, maka panjang BP otomatis 8 ditambah 5 dapat jawabannya adalah 13 satuan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai BP, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat segitiga ABP. Nah, segitiga ABP ini kalau kalian perhatikan, ini kan segitiga siku-siku ya, karena siku-sikunya ada di sini. Langkah yang selanjutnya adalah kita mencari nilai BA. Jadi panjang persegi yang besar, panjang persegi yang besar ini berapa? Nah, caranya kita menggunakan triple Pythagoras atau menggunakan teorema Pythagoras juga bisa. Jadi untuk mendapatkan BA itu otomatis rumusnya sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah akar dari BP pangkat 2 dikurang AP pangkat 2. BP-nya 13, AP-nya 5, maka kita peroleh panjang BA-nya itu adalah sebanyak 12 satuan. Jadi di sini kita tuliskan 12 satuan ya. Nah, selanjutnya sekarang sudah bisa kita menentukan tuh luas area hitamnya karena kita sudah mengetahui panjang satuan dari sisi dari persegi yang besar yang meliputi daerah hitam dan juga daerah putih di dalamnya. Nah, cara untuk menghitungnya sangat mudah. Perhatikan di sini luas ABCD yang yaitu persegi yang ABCD ini kan persegi ya, maka nanti kita akan gunakan rumus luas persegi. Nah, kemudian luas 1 ini berarti lingkaran yang L1. Kemudian yang L2, luas 2 itu yang setengah ya, setengah lingkaran, dan juga yang seperempat lingkaran yaitu L3. Nah, untuk luasnya ABCD itu kita bisa menentukan dengan rumus S pangkat 2. Jadi S pangkat 2, maka di sini kita gunakan 12 pangkat 2 karena sisinya tadi kita sudah dapat nilainya adalah 12 satuan. Nah, untuk yang L1 ini kan lingkaran full ya, maka kita gunakan rumus yang seperti biasa yaitu VR pangkat 2. Jadi jari-jari adalah 3, maka kita gunakan sini V kali 3 berpangkat 2. Nilai V-nya ini kita tidak perlu masukkan karena di pilihan jawabannya itu ada V-nya semua. Jadi kita tidak perlu pusing nilai V yang mana yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk yang L2 ini kan setengah lingkaran ya, maka kita munculkan di sini yang 1/2 di depannya. Kemudian kita lanjutkan dengan luas lingkaran yaitu VR pangkat 2, R-nya itu 5 berdasarkan soalnya. Nah, kita kurangkan lagi dengan L3 kan seperempat lingkaran, maka muncul lagi nih seperempat di bagian rumus luasnya. Nah, seperempat dikalikan dengan V dikalikan dengan 8 pangkat 2 karena R-nya adalah 8. Nah, kita hitung masing-masing luasnya. 12 pangkat 2 dapat deh sini 14. Nah, kemudian V kali 3 pangkat 2 dapat 9V. Kemudian 1/2 dikali 5 pangkat 2 yaitu 25. 1/2 kali 25 adalah 12,5V. Kemudian dikurangkan lagi nih dengan 8 pangkat 2 64 bagi 4 dapatnya 16V berarti ya. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan saja nih pengurangnya. Kita jumlahkan 9 tambah 12,5 tambah 16 dapat deh jawabannya adalah
37,5 V, maka di sini jawabannya adalah 144 sebagai luas persegi yang besar kita kurangkan dengan 37,5 V, yaitu daerah yang berwarna putih. Maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi yang C. Paham ya? Kalau misalkan ada beberapa poin penting yang kalian belum pahami, di sini ada komanya ya, lupa Mimin tuliskan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau misalkan ada yang kalian belum pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Grafik di bawah ini menunjukkan presentasi berdasarkan jenis kelamin pada ujian masuk suatu MTS favorit dari tahun 2018 sampai 2022. Sedangkan tabel di bawahnya menunjukkan banyaknya peserta ujian dan peserta yang lulus ujian masuk MTS tersebut. Perbandingan peserta perempuan dan laki-laki yang tidak ujian selama 5 tahun adalah 121 banding titik-titik. Nah, jadi di sini penjelasannya seperti ini cara kerjanya. Perhatikan baik-baik. Seperti biasa, Mimin sudah paparkan di sini jawaban dari awal sampai akhir penyelesaian soal ini. Tetapi Mimin akan jelaskan satu persatu. Jadi guna dari tabel ini, tabel yang diagram batang dan juga tabel yang biasa di bagian bawahnya itu adalah untuk menunjukkan kita banyaknya berapa persentase yang lulus, yang ikut ujian dan juga masing-masing yang laki-laki dan juga perempuannya. Nah, untuk mendapatkan nilai yang ini, kita mau cari nilai yang tidak lulus dulu, karena yang ditanya adalah yang tidak lulus. Maka untuk mendapatkan nilai banyaknya laki-laki yang tidak lulus dari tahun 2018 sampai 2022, yang harus kita lakukan adalah ini. Perhatikan baik-baik, kita menghitung jumlah laki-laki ujian, kita kurangkan dengan jumlah laki-laki yang lulus. Nah, data tersebut didapat dari mana? Tentunya dari tabel diagram batang dan juga tabel yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, misalkan di sini kan ada angka 60 ya. 60 ini didapatkan dari mana? 60 didapatkan dari sini tahun 2018. Itu dikalikan dengan 1400. 1400-nya mana? Ini 1400-nya. Kemudian dikurangkan dengan yang laki-laki lulus. Nah, tentunya laki-laki lulus kan ini yang di bagian bawah persentasinya adalah 60, maka di sini kita tuliskan 60 juga. Nah, kemudian dikalikan dengan 800. 800-nya dari mana? 800-nya dari sini. Maka situ alasan-alasan bagaimana kita mendapatkan angka-angka di perhitungan ini. Ini untuk yang tahun 2018. Untuk tahun 2019 sampai 2022 caranya tetap sama. Kita menggunakan persentase dan juga jumlah peserta yang ada di masing-masing tabel dan juga diagram yang ada di samping kiri untuk mendapatkan hasil akhirnya. Jadi kita jumlahkan saja banyaknya peserta yang tidak lulus untuk laki-laki dari tahun 2018 sampai 2022 dengan perhitungan yang sudah ada di sini. Kalian silahkan periksa kembali perhitungannya. Mimin sudah periksa berkali-kali, insya Allah tidak akan salah. Nah, setelah kita menghitung banyaknya yang tidak lulus laki-laki dari tahun 2018 sampai 2022, kan kita peroleh hasilnya yaitu 1216 orang laki-laki yang tidak lulus. Nah, sedangkan yang perempuannya bagaimana? Perempuannya juga sama, perhitungannya juga sama persis. Jadi di sini angka 40-nya dari mana? 40-nya dari sini, 40. Kemudian dikalikan dengan 1400, 1400-nya sama dari sini juga. Nah, selanjutnya 40 yang berikutnya ini datang dari mana, Kak? Nah, 40 yang berikutnya itu datang dari sini. Kemudian 800-nya sama dari sini. Gitu ya. Sama persis, tinggal kita gantikan persentasenya sesuai dengan yang laki-laki dan perempuan dari tiap tahunnya. Maka ketika kita jumlahkan semua yang tidak lulus perempuan dari tahun 2018 sampai 2022, kita akan memperoleh hasil akhir yaitu yang ini yang di bawahnya, yaitu 484 orang perempuan yang tidak lulus. Nah, sedangkan yang ditanyakan ini perbandingan yang perempuan terhadap laki-laki yang tidak lulusnya. Maka yang 484 kita letakkan di bagian atas, sedangkan yang 1216 kita letakkan di bawah, kemudian kita sederhanakan. Nah, ketika kita bagi dengan 4 atas dan bawahnya, kita dapat perbandingannya yaitu yang ini 121 berbanding 304. Nah, karena yang ditanya adalah 121 banding titik-titik, maka tentu jawabannya yang bawah ya, yaitu yang 304. Semoga kalian pahami cara kerja dari soal nomor 8 ini. Kalau misalkan ada beberapa part dari perhitungan ini kalian rasa kurang tepat ataupun kalian ingin tanyakan dari mana datangnya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan kaligrafi tulisan Nabi Muhammad SAW berikut ini. Jadi di sini ini adalah gambar dari kaligrafi tetapi dalam bentuk kotak-kotak. Jadi yang berwarna hijau ini adalah yang merupakan kaligrafi tulisan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah banyaknya segi 4 pada tulisan tersebut yang memiliki luas 3 satuan persegi. Jadi ingat, yang ditanya adalah segi 4 yang memiliki luas 3 satuan persegi, seperti itu. Nah, agar lebih memudahkan kita untuk menghitung berapa banyak
segi 4 yang memiliki luas 3 satuan persegi. Di sini sudah saya buat jawabannya saja, nanti akan kita hitung berapa banyaknya. Nah, di sini kan kita bisa melihatnya bersama. Di sini ada dua warna ya, yang saya bedakan menjadi warna merah dan juga yang warna biru. Nah, yang warna merah ini adalah segi 4 yang memiliki luas 3 satuan persegi yang arahnya itu vertikal, yang atas ke bawah. Nah, sedangkan yang berwarna biru itu adalah segi 4 yang memiliki luas 3 satuan persegi yang arahnya itu kiri kanan, jadi secara horizontal. Nah, kita akan menghitung yang pertama yang vertikal dulu. Coba kita hitung bersama-sama ya. Di sini kita perhatikan yang berwarna merah itu 1. Kemudian ini 2, ini ada 3, ini 4, ini 5, kemudian ini 6, ini 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, berarti yang banyaknya segi 4 yang berukuran 3 satuan persegi yang bentuknya vertikal atau atas ke bawah itu ada sebanyak 12 buah. Sedangkan untuk yang horizontal coba kita hitung bersama. Di sini kan 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ternyata ada 10 segi 4 yang luasnya 3 satuan persegi yang bentuknya horizontal atau kiri ke kanan. Nah, berarti yang ditanyakan ini kan total keseluruhannya ya. Kita tinggal menjumlahkannya saja. Yang vertikal 12 tambah yang horizontal 10. Otomatis jawabannya adalah sebanyak 22 segi 4. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 9 ini. Cukup mudah ya. Yang penting kalian teliti, jangan sampai menghitung 2 kali segi 4 yang sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Arif menggambar beberapa lingkaran dengan diameternya adalah bilangan asli. Arif memulai dengan menggambar lingkaran dengan diameter 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu dia menghitung luas keseluruhan lingkaran yang dia gambar. Karena luas yang dia hitung terlalu banyak, dia menghapus 2 lingkaran sehingga diperoleh luas keseluruhannya adalah 94,2. Jumlah semua lingkaran yang digambar Arif sebelum dihapus adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kan gambarnya itu gambar lingkaran ya, maka kita harus mengingat luas dari luas lingkaran. Jadi kalau misalkan luas lingkaran, kalian masih ingat tidak? Luas lingkaran itu adalah kalau misalkan diketahui diameter, maka kita pakai rumus yang ada diameternya, yaitu 1/4 V dikalikan dengan D pangkat 2. Tetapi kalau misalkan yang jari-jari, ingat V R pangkat 2. Nah, selanjutnya kan ini yang digambarkan oleh si Arif itu adalah lingkaran yang diameternya bermulai dari diameternya 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N lingkaran, sedemikian sehingga nantinya, jadi ingat di sini Arif akan menggambar sebanyak N lingkaran, jadi N lingkaran. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat info yang diketahui selanjutnya adalah luas keseluruhannya adalah 94,2. Nah, kalau misalkan kita berasumsi bahwa V-nya adalah 3,14 karena ini hasilnya adalah bilangan desimal, maka coba kita bagi nih, 94,2 ketika dibagi dengan 3,14 itu hasilnya berapa? Oh, ternyata kalau misalkan kita mau bagi-bagi hasilnya itu adalah 30. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 30. Jadi 94,2 ini setara dengan 30 dikalikan dengan V. Ingat baik-baik ya, ini akan kita gunakan selanjutnya untuk menghitung ada berapa bilangan yang ada berapa lingkaran yang digambar oleh si Arif tadi. Nah, kalau misalkan kita mau hitung nih, yang diameternya tadi kan dikatakan mulai dari 1, ada yang 2, 3, dan seterusnya. Kalau mau kita hitung luasnya, coba perhatikan, kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu kita gunakan rumus 1/4 V kali D pangkat 2. Berarti kita peroleh ada yang luasnya 1/4 V. Benar ya? Karena diameternya 1. Kemudian ada juga yang diameternya 2, berarti jadinya 2/2 ya. 2/2 itu adalah 4. Berarti ini adalah 4/4 V. Kemudian ada yang 9/4 V gitu ya. Dan seterusnya sedemikian sehingga nanti kita harapkan hasilnya itu menjadi yang ini 30 V. Tapi karena di sini dia per 4/4 berarti 30 V. Ini kalau misalkan kita kalikan dengan 4/4 kan kita peroleh 120 V per 4 ya. Maka di sini diharapkan totalnya adalah 120 V per 4. Nah, di sini coba kita jumlahkan saja nih kelanjutannya. Ditambah dengan 16 V per 4 ditambah dengan 25 V per 4 ditambah lagi dengan berapa nih? Ditambah lagi dengan, coba ini kita geser dulu ya ke arah kanan supaya nanti masih banyak yang kita mau tulis. Ditambah dengan 36 V per 4 ditambah dengan 49 V per 4 nanti akan dikurangi dengan X per 4 gitu ya.
Kenapa kita berhenti di 49V? Karena kalau misalkan kita mau jumlah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 itu hasilnya sudah 140V. Jadi totalnya adalah 140V per 4. Nah, kalau misalkan kita mau tambah lagi dengan 8 berpangkat 2, ini kan sudah lebih banyak sekali ya, kelebihan banyak sekali. Maka kita hentikan di 7 lingkaran. Ketika kita hanya gunakan 6 lingkaran itu nggak sampai di 120V, maka kita putuskan dia berhenti di lingkaran yang ke-7. Tapi kan kita mau hitung dulu ya, karena di sini adalah 120V totalnya. Nah, berarti kan di sini kita sudah berasumsi bahwa banyaknya lingkaran adalah 7. Tetapi tugas kita selanjutnya adalah memperkirakan lingkaran mana yang dihapus oleh si Arif agar membuktikan bahwa banyaknya lingkaran benar adalah 7 gitu ya. Nah, untuk memperolehnya itu coba kita kurangi dulu 140V dengan 120V, maka kita peroleh nilai X-nya adalah 20V. Nah, kalau misalkan 20V yang dihapus, berarti kita coba lihat mana yang di sini yang D pangkat 2-nya ketika dijumlahkan hasilnya adalah 20. Nah, satu-satunya pilihan itu hanyalah yang ini ya. Di sini yang dihapus ternyata adalah yang diameternya 2 dan diameternya 4. Yang diameternya 2 dan diameternya 4 itulah yang dihapus gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah membuktikan dengan benar bahwa diameternya 2 dan diameter 4 yang dihapus, berarti benar kita sudah membuktikan bahwa banyaknya lingkaran yang digambar oleh si Arif ini benar adalah 7 lingkaran, dengan catatan bahwa yang dihapus yang diameternya 2 dan diameter 4. Berarti jawabannya yang benar adalah 7. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan nomor 7 sampai 10 bagian keempat dari KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsinya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.